menantu yang asli sudah datang, jadi kamu enyah saja. Tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6, suami saya pulang sambil menggandeng tangan seorang wanita muda. Ibu mertua saya tersenyum puas melihat wanita itu. Nah, ini baru menantu ibu yang sesungguhnya. Lalu surat cerai dilemparkan ke hadapan saya. Saat saya sedang mengemasi barang-barang, ibu mertua mencuri kartu kredit saya. Dia pergi ke mall dengan wanita itu mengatakan akan membelikannya barang-barang mewah. Saya segera menelpon. Halo kantor polisi, saya mau melaporkan pencurian. Tepat saat tombol pembayaran ditekan, sebuah peringatan merah muncul di layar mesin EDC. Petugas keamanan menghampiri mereka berdua yang sedang memegangi tas-tas mewah. Apa yang akan terjadi pada mereka? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, lalu tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Sari Wulandari menatap gulai kepala ikan di atas meja makan dengan senyum puas. Gulai itu ia masak dengan bumbu racikan rahasia yang ia kembangkan sendiri. Suara kuah yang mendidih pelan di dalam panci tanah liat mengisi keheningan rumah. Hari ini adalah ulang tahun pernikahannya yang ke-6. Sari berusia 45 tahun. Di usia 29 tahun, ia seorang diri mendirikan perusahaan bumbu dan sambal. Selama 10 tahun, ia bekerja siang dan malam untuk membesarkan perusahaannya. Ia menikah di usia 39 tahun, usia yang cukup matang. Begitu menikah, keluarga suaminya meminta agar nama perusahaan diubah menjadi kepemilikan bersama dengan suaminya. Dengan perasaan bahagia karena akhirnya memiliki keluarga, Sari menurutinya. Ia berpikir tidak masalah, karena pada akhirnya ia yang akan tetap menjalankan manajemen perusahaan. Begitulah 6 tahun berlalu. Sari melirik jam di dinding. Pukul 7 malam sudah waktunya suaminya, Bimo, pulang kerja. Sari melepaskan celemeknya, menggantungkannya di kursi dan berdiri di depan cermin. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan dan memoleskan lipstik berwarna lembut di bibirnya. Senyum tipis terukir di wajahnya yang terpantul di cermin. Terdengar suara pintu depan terbuka. Wajah Sari langsung cerah, tapi aneh. Seharusnya hanya terdengar suara sepatu suaminya, tetapi kali ini terdengar juga suara sepatu hak tinggi yang asing. Aroma parfum manis yang tidak ia kenali menyebar hingga ke ruang keluarga. Sari mengerutkan kening dan berjalan menuju pintu depan. Pemandangan yang ia lihat di sana membuatnya terpaku. Suaminya, Bimo, berdiri di sana. Di sebelahnya, seorang wanita muda yang belum pernah ia lihat sedang bergelayut manja di lengannya. Wanita itu tampak berusia awal 30-an. Mengenakan rok mini dan sepatu hak tinggi, ia berdiri dengan angkuh seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Jantung Sari berdebar kencang, tapi itu belum semuanya. Di belakang wanita itu, ibu mertuanya muncul. Ibu Hartati yang berusia 62 tahun menggenggam erat tangan wanita muda itu. Wajahnya tampak begitu bahagia, seolah menyambut tamu yang sudah lama ia nantikan. Sari hanya bisa menatap pemandangan itu dengan bingung. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu mertuanya membuka suara. Oh, menantu ibu yang asli akhirnya datang juga. Satu kalimat itu membuat seluruh tubuh Sari membeku. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Menantu asli? Lalu selama ini ia dianggap apa? Wanita muda itu tersenyum sinis sambil memandangi Sari dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya seolah sedang menilai barang murahan. Tangan Sari mulai gemetar. Bimo, suaminya, bahkan tidak mau menatap matanya. Ia hanya melepas sepatunya, masuk ke ruang keluarga, dan duduk di sofa. Ekspresinya datar. Istrinya yang telah hidup bersamanya selama 6 tahun ada di depannya, tetapi ia seolah melihat perabotan rumah. Sari akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Mas Bimo, ini ada apa? Suaranya bergetar. Meskipun ia berusaha tenang, ia bisa merasakan sesuatu di dalam hatinya runtuh. Bimo menghela napas tampak jengkel. Kita selesaikan baik-baik saja. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Ia melemparkannya ke atas meja. Dengan tangan gemetar, Sari mengambilnya. Surat cerai. Dunia Sari terasa gelap. Huruf-huruf di kertas itu kabur. Jantungnya berdebar kencang. Kakinya lemas seolah akan jatuh. Saat itu juga ibu mertuanya melangkah maju.
Wajahnya yang berkerut tampak penuh kebencian. Perempuan mandul sepertimu memang pantasnya dapat apa? Suara tajam ibu mertuanya menggema di ruang keluarga. Napas Sari terasa sesak. Selama 6 tahun ia sering mendengar kata-kata itu, tapi hari ini rasanya seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ibu mertuanya menunjuk Sari sambil berteriak. Dasar mandul, gara-gara kamu garis keturunan keluarga kami terputus. Apa kamu masih punya nafsu makan setelah itu? Rahimmu itu busuk, makanya tidak ada anak yang mau singgah. Mata Sari memerah, tapi ia tidak menangis. Ia menggertakkan giginya menahan diri. Ibu mertuanya tidak berhenti. Usaha rumahanmu yang tidak seberapa itu bisa besar juga karena anakku. Di rumah ini tidak ada 1 sendok pun milikmu. Sari mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya, tapi ia tidak merasakan sakit. Kemarahan membakar seluruh tubuhnya. Sejak 20 tahun lalu, ia bangun setiap subuh untuk meracik resep. Sejak usia 25, ia menulis resep sambal dan bumbu di buku catatannya. Di usia 29, dengan uang pinjaman, ia mendirikan pabrik kecil dan bekerja keras selama 10 tahun. Ia begadang untuk mengirimkan pesanan, berkeliling mencari klien, dan tangannya kapalan karena membuat sambal sendiri. Itulah perusahaan yang ia bangun. Tapi sekarang mertuanya bilang itu karena anaknya. Sari menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Di matanya bukan air mata yang ada, melainkan kilatan dingin. Ibu mertuanya melontarkan kata-kata terakhir yang berbisa. Cepatnya dari sini. Ruang keluarga menjadi sunyi. Wanita muda itu sibuk merapikan kukunya dengan ekspresi acuh tak acuh, sementara suaminya hanya menatap ponselnya. Sari perlahan mengangkat kepalanya. Tangannya yang gemetar kini sudah tenang. Kemarahan yang membara di dadanya perlahan mendingin. Sebagai gantinya, sesuatu yang kokoh terbentuk di dalam hatinya. Sari melipat surat cerai itu dengan rapi dan menggenggamnya. Dalam hati, ia bersumpah. Lihat saja nanti. Perusahaan yang kubangun dengan tanganku sendiri akan aku rebut kembali. Di atas meja makan, gulai kepala ikan masih mengepulkan uap. Hidangan yang disiapkan Sari dengan sepenuh hati untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Tapi kini kehangatan itu lenyap ke udara. Tanpa menoleh ke belakang, Sari berjalan ke kamarnya. Punggungnya tegap, bahunya tegak. Ia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Sari menandatangani surat cerai itu. Ujung jarinya terasa dingin. Ia menatap nanar tinta merah yang tercetak jelas di atas kertas. Pernikahan 6 tahun berakhir hanya dengan sebuah tanda tangan. Hatinya terasa hampa. Bimo menyambar surat itu tanpa melihatnya dan keluar dari kamar. Pintu dibanting dengan keras. Sari ditinggal sendirian di kamar yang kosong. Di luar jendela, senja mewarnai langit dengan warna kemerahan. Sari duduk terdiam cukup lama sebelum akhirnya perlahan berdiri. Ia membuka lemari dan mengeluarkan koper. Waktunya untuk berkemas. Sari memasukkan pakaiannya satu persatu ke dalam koper. Tangannya bergerak lambat. Sejak usia 29 tahun, ia tinggal di rumah ini. Bahkan sebelum menikah, ia sudah membeli rumah ini karena dekat dengan perusahaannya. Dan setelah menikah, ia menambahkan nama suaminya sebagai pemilik bersama. Sekarang, ia diusir dari rumahnya sendiri. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Ibu mertuanya masuk. Ia melirik Sari sekilas lalu mencibir. Jangan lambat, cepat kemasi barangmu dan pergi. Sari tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibirnya dan terus berkemas. Ibu mertuanya berjalan mondar-mandir di kamar, lalu mendekati tas tangan Sari yang tergeletak di meja rias. Sari sedang merapikan bagian dalam lemari dan tidak melihatnya. Mata ibu mertuanya berbinar, tangannya yang keriput dengan cepat membuka tas itu. Ia mengeluarkan dompet dan menggeledah isinya. Sebuah kartu kredit berwarna emas menarik perhatiannya. Dengan gerakan lihai, ia mengambil kartu itu dan memasukkannya ke sakunya. Lalu ia keluar kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Sari menoleh terlambat, ibu mertuanya sudah tidak terlihat. Keesokan harinya, Ibu Hartati dan Rania berada di sebuah butik mewah di mal. Di bawah cahaya gemerlap, tas-tas kulit berjejer rapi. Rania dengan lincah mengambil beberapa tas dan memeriksanya. Hartati berkata pada pramuniaga dengan dagu terangkat, "Keluarkan semua yang paling mahal." Pramuniaga itu membungkuk sopan dan membawakan beberapa tas. Rania mencoba-coba tas di depan cermin.
Hartati berkata dengan puas, "Pilih saja semua yang kamu suka. Ini semua uang dari perempuan mandul itu. Limitnya jangan khawatir." Rania tersenyum manis. "Terima kasih banyak ya, Bu." Mereka memilih 3 tas dan 2 dompet. Pramuniaga mengantar mereka ke kasir. Dengan angkuh, Hartati menyerahkan kartu kredit milik Sari. Pramuniaga memasukkan kartu ke mesin. Beberapa saat kemudian, mesin berbunyi bip. Wajah Pramuniaga itu menegang. "Mohon tunggu sebentar, Bu." Pramuniaga itu memeriksa kembali layar. Wajahnya semakin pucat. "Maaf, Bu, kartu ini dilaporkan hilang atau dicuri." Ekspresi Hartati langsung berubah masam. "Apa? Omong kosong apa ini?" Sementara Pramuniaga itu menghubungi tim keamanan, wajah Rania juga memucat. Mereka berdua saling pandang dengan bingung. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan berjas hitam datang. "Anda mencoba menggunakan kartu yang dilaporkan dicuri. Kami harus menyerahkan Anda kepada pihak kepolisian." Hartati berteriak marah. "Apa-apaan ini? Ini kartu menantu saya." Tapi petugas keamanan tidak bergeming. Pengunjung lain mulai menoleh. Seseorang bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Rania menarik lengan Hartati. "Ibu, sudahlah, tenang dulu." Tapi Hartati sudah tidak terkendali. Wajahnya memerah padam dan ia berteriak, "Saya dituduh maling. Saya pakai kartu menantu saya sendiri dibilang maling." Keributan semakin besar hingga polisi datang. Akhirnya mereka berdua digiring ke kantor polisi. Pemandangan mereka diseret sambil memegangi tas-tas mewah terekam jelas di ponsel para pengunjung. Di ruang interogasi kantor polisi, Hartati masih marah-marah. Ia memukul-mukul meja sambil membentak polisi. "Sudah kubilang ini kartu menantu saya, cepat lepaskan saya." Polisi itu membolak-balik berkas lalu berkata dengan tenang, "Berdasarkan pemeriksaan, pemilik kartu atas nama Sari Wulandari dan Bapak Bimo Prasetyo sudah resmi bercerai kemarin." Mulut Hartati ternganga. Polisi itu melanjutkan, "Karena sudah bercerai, Anda bukan lagi keluarganya. Anda telah menggunakan kartu milik orang lain tanpa izin." Wajah Hartati memucat. Tiba-tiba ia menggebrak meja dan berteriak, "Bukan keluarga? Dia itu numpang hidup di keluarga kami. Awas saja perempuan itu, tidak akan kubiarkan." Polisi itu mengerutkan kening. Saat itu Sari sedang duduk di kamar kosnya yang baru. Kamar kecil yang ia dapatkan dengan terburu-buru tadi malam. Koper-kopernya bahkan belum sempat dibongkar. Sari memeriksa aplikasi mobile banking di ponselnya. Notifikasi percobaan transaksi muncul. Mal mewah Rp89.000. Sari tersenyum sinis. Pagi tadi saat membuka dompet, ia menyadari kartunya hilang. Ia langsung teringat saat ibu mertuanya masuk ke kamarnya. Sari segera melaporkan kehilangan kartu itu ke bank. Ponselnya berdering. Telepon dari kantor polisi. "Apakah benar ini dengan Ibu Sari Wulandari yang melaporkan kehilangan kartu? Orang yang mencoba menggunakannya sudah kami amankan di lokasi." Sari menutup telepon dan menatap keluar jendela. Meskipun kamarnya sempit, hatinya justru terasa lega. Tadi malam, ia merasa telah kehilangan segalanya. Suami, rumah, bahkan harga diri. Tapi saat ini, ia merasakan sesuatu kembali menyala di dalam dadanya. Sari mengepalkan tangannya. Ini baru permulaan. Waktunya untuk merebut kembali semua yang telah hilang. Sari mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari laci meja. Buku resep yang ia tulis sejak usia 25 tahun. Tulisan tangan yang padat di atas kertas yang menguning. Buku itu menyimpan perjalanan hidupnya selama 20 tahun. Sari memeluk erat buku itu. Perusahaan yang kubangun, resep yang kuciptakan. Itu adalah hal-hal yang tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Matahari mulai terbenam di luar jendela, tapi di mata Sari, sebuah cahaya baru mulai bersinar. Beberapa hari berlalu. Sari sulit tidur di kamar kosnya yang sempit. Ia menatap langit-langit kamar, tenggelam dalam pikirannya. Ia ingin merebut kembali perusahaannya, tapi ia bingung harus mulai dari mana. Ia sadar ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia butuh bantuan. Tiba-tiba ia teringat seseorang, Heru Santoso, akuntan yang telah menangani keuangan perusahaannya selama 6 tahun. Pria yang pendiam tapi jujur dan teliti. Heru sudah bekerja dengannya bahkan sebelum ia menikah. Sari mengambil ponselnya dan menghubungi Heru. Keesokan siangnya, Sari mendatangi kantor Heru. Kantor itu tertata rapi, tumpukan berkas tersusun rapi di atas meja.
Dan di salah satu dinding, rak buku penuh dengan buku-buku akuntansi. Heru bangkit menyambut Sari. Pria berusia 47 tahun itu mengenakan kemeja yang rapi. Di balik kacamatanya, terpancar sorot mata yang khawatir. Lama tidak bertemu, Bu Sari. Pasti berat sekali ya, Bu? Sari mengangguk dan duduk. Ia hendak bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Selama beberapa hari ini, ia tidak bisa menceritakan isi hatinya pada siapapun. Heru diam-diam menyodorkan segelas air. Sari meminumnya seteguk, lalu perlahan mulai bicara. Pak Heru, saya ingin tahu kondisi perusahaan. Apa yang terjadi selama saya tidak ada? Ekspresi Heru berubah. Ia tampak ragu sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk berkas dari laci. Sebenarnya, saya juga ingin membicarakan ini dengan Ibu. Heru membuka berkas itu. Buku besar dengan angka-angka yang padat. Beberapa di antaranya dilingkari dengan pulpen merah. Saya sudah tahu sejak lama angka tidak pernah berbohong. Sari melihat berkas itu. Heru menunjuk lingkaran-lingkaran merah sambil menjelaskan. Bagian-bagian ini aneh. Ada uang yang keluar atas nama Ibu, tapi bukan pengeluaran yang wajar. Mata Sari membelalak. Heru mengeluarkan berkas lain. Ada juga jejak pendirian perusahaan cangkang untuk menggelembungkan harga bahan baku. Selisihnya lari ke suatu tempat. Sari membaca berkas itu dengan tangan gemetar. Selama ia bekerja keras membesarkan perusahaan, suaminya justru menggelapkan uang di belakangnya. Berapa jumlahnya? Heru terdiam sejenak sebelum menjawab. Yang saya temukan saja sudah lebih dari 3 miliar rupiah. Mungkin lebih. Sari memejamkan matanya. Amarah membuncah. Tapi ia menahannya. Sekarang bukan waktunya untuk terbawa emosi. Sari mengeluarkan buku catatan usang dari tasnya. Buku resep yang ia tulis sejak usia 25 tahun. Ini satu-satunya yang saya punya. Resep selama 20 tahun dan kontrak asli dengan klien-klien pertama. Heru menerima buku itu dengan hati-hati. Ia membolak-balik halaman kertas yang menguning. Ini sudah lebih dari cukup. Kita bisa membuktikan siapa pemilik aset inti perusahaan ini. Secercah harapan muncul di mata Sari. Heru merapikan berkas-berkas sambil berkata, ini akan jadi pertarungan yang sulit, butuh waktu lama. Apa Ibu siap? Sari tidak ragu. Tentu saja. Itu perusahaan saya. Saya akan berjuang sampai akhir. Heru mengangguk. Matanya juga memancarkan tekad. Saya akan bantu. Mari kita kumpulkan bukti bersama. Mereka mulai menyusun rencana. Data apa yang dibutuhkan, di mana bisa mendapatkan bukti. Semuanya mereka rinci satu persatu. Matahari mulai terbenam. Cahaya senja menyelinap masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba Heru bangkit dan mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah kotak bekal. Sari menatapnya dengan heran. Heru meletakkan kotak bekal itu di depan Sari. Ini bekal dari rumah. Ibu harus makan yang benar supaya punya tenaga untuk berjuang. Sari menatap kosong kotak bekal itu. Saat dibuka, uap hangat mengepul. Nasi dan lauk pauk tertata rapi, tenggorokannya tercekat. Selama 6 tahun menikah, ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu dari suaminya. Tidak pernah sekalipun Bimo bertanya apakah ia sudah makan atau apakah ia lelah. Sari selalu menjadi pihak yang merawat, bukan yang dirawat. Tapi sekarang, orang yang hampir tidak ia kenal ini begitu mengkhawatirkannya. Mata Sari memerah. Ia menunduk untuk menyembunyikan air matanya. Heru berkata pelan, tidak apa-apa Bu, menangislah. Di sini tidak ada yang lihat. Satu kalimat itu membuat bendungan air mata Sari jebol. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Semua kesedihan yang ia pendam selama beberapa hari terakhir tumpah ruah. Heru hanya diam menunggunya. Ia tetap di sisinya sampai Sari berhenti menangis. Beberapa saat kemudian Sari menyeka air matanya dan berkata, terima kasih banyak Pak Heru. Heru menjawab dengan tenang, tidak perlu berterima kasih. Saya juga sudah lama merasa tidak nyaman dengan masalah ini. Sari menyuap sesendok nasi dari kotak bekal. Nasi hangat itu lumer di mulutnya. Anehnya, ia merasa mendapatkan kekuatan. Malam mulai turun di luar jendela. Tapi di dalam hati Sari, justru terasa ada cahaya yang menyala. Ia tidak sendirian. Kini ada orang yang akan berjuang bersamanya. Sari meletakkan sendoknya dan menatap Heru. Pak Heru, kita pasti menang. Heru mengangguk, tentu saja. Saya akan bersama Ibu sampai akhir. Pandangan mereka bertemu. Mereka saling mengangguk tanpa kata.
pertarungan baru saja dimulai. Seminggu berlalu, Sari dan Heru bertemu setiap hari untuk menyusun data kantor Heru. Kini seperti markas strategi, di dinding terpampang bagan organisasi perusahaan dan alur dana. Di atas meja, tumpukan berkas menggunung. Hari itu pun mereka bekerja hingga larut malam. Heru menatap layar komputernya dan berkata, "Saya sudah mencari tahu tentang wanita itu." Sari mengangkat kepalanya. "Rania." Heru mengangguk dan mengambil beberapa lembar kertas dari printer. Ia menyerahkannya pada Sari. "Namanya Rania Lestari, 34 tahun, punya sertifikat akuntan." Sari menerima berkas itu. Di halaman pertama ada foto Rania. Wajah yang sama dengan yang ia lihat di mal. Senyum manisnya tercetak di sana. Heru memberi isyarat agar Sari membalik halaman. Saat Sari membalik halaman, matanya membelalak. Ini apa? Di halaman itu ada salinan putusan pengadilan. Kasus penipuan vonis 1 tahun 6 bulan tahun 2019. Heru menjelaskan, 2 kali terjerat kasus penipuan pernikahan. Targetnya pria-pria kaya. Modusnya pura-pura hamil lalu memeras uang ganti rugi. Sari membaca berkas itu lagi. Tidak percaya, setiap kata terasa menusuk matanya. Heru mengeluarkan berkas lain. Korban pertama seorang pengusaha. Rania mengaku hamil dan berhasil menikahinya. Tapi kemudian ketahuan kalau kehamilannya palsu. Dia berhasil memeras 500 juta rupiah sebagai uang ganti rugi. Bibir Sari mengeras. Korban kedua seorang dokter. Modusnya sama. Dia berbohong keguguran dan meminta uang damai. Heru memutar layar komputernya ke arah Sari dan lihat ini. Di layar tampak halaman sebuah grup di media sosial. Nama grupnya Korban Penipuan Rania Lestari. Sari menahan napas. Sampai ada grup korbannya, Heru mengangguk. Anggotanya 23 orang. Semuanya korban Rania. Ada korban pria, ada juga keluarga mereka. Sari menggulir layar dan membaca postingan-postingan di sana. Kisah-kisah para korban berderet. Semakin ia membaca, wajahnya semakin tegang. "Seluruh hartaku habis, keluargaku berantakan, sampai sekarang aku masih melunasi utang." Sari tidak bisa melepaskan pandangannya dari layar. Hatinya terasa sakit. Penderitaan para korban Rania terasa di setiap kata. Heru berkata pelan, "Dia profesional. Kalau sudah menentukan target, dia akan menyelidikinya dengan cermat. Aktingnya sempurna." Sari menghela napas. Jadi suami saya termakan oleh wanita seperti itu. Setelah mengatakannya, ia tersenyum kecut. Kata suami saya terasa aneh. Mereka sudah bukan suami istri lagi. Heru menatap Sari. Pak Bimo sepenuhnya tertipu. Yang diincar Rania sebenarnya adalah perusahaan. Sari mengangguk. Sekarang semuanya terasa masuk akal. Rania sejak awal tidak mengincar Bimo. Ia mengincar perusahaan sambal milik Sari. Ia tahu nilai perusahaan itu dan mendekati Bimo. Rencananya adalah merayu pria bodoh itu untuk menguasai perusahaannya. Sari merasakan emosi yang aneh. Campuran antara marah dan jijik. Tapi di dalamnya, anehnya ada sedikit rasa kasihan. Kasihan pada Bimo. Orang yang pernah hidup bersamanya selama 6 tahun dipermainkan oleh penipu seperti itu. Tentu saja, itu tidak berarti ia akan memaafkannya. Sari bergumam, "Tidak bisa dipercaya." Heru mengangguk. "Masih ada lagi." Sari menatapnya. Heru merendahkan suaranya. "Ada pergerakan dari pihak ibu mertua Anda. Sepertinya Rania sedang merayunya." Mata Sari menyipit. "Pergerakan apa?" Heru mencari-cari berkas dan menjawab. "Ada informasi kalau ibu mertua Anda sedang mengecek sertifikat rumahnya. Katanya dia juga sudah menghubungi beberapa agen properti." Kepala Sari pening seketika. Apakah ibu mertuanya mau menjual rumah atau menjadikannya jaminan? Apapun itu, jelas Rania yang ada di baliknya. Sari tersenyum masam. "Jadi Rania juga mengincar harta ibu mertua?" Heru mengangguk. "Kemungkinan besar begitu, polanya sama. Melalui si pria dia akan menguasai harta keluarganya." Sari menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Perasaannya aneh. Ibu mertua yang begitu membencinya kini akan menjadi korban penipu. Tentu saja ia tidak punya kewajiban untuk menolongnya. Tapi hatinya terasa pahit. Sari menggelengkan kepala. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Kita fokus pada urusan kita dulu. Heru mengangguk setuju. Mereka kembali fokus pada berkas-berkas. Waktu berlalu,
Jam mendekati tengah malam. Sari mulai mengantuk. Beberapa hari ini ia kurang tidur. Kepalanya perlahan menunduk dan akhirnya ia tertidur di atas meja. Heru mengangkat kepalanya. Melihat Sari tertidur, ia bangkit pelan. Heru mengambil selimut yang ada di sofa. Ia menyelimuti punggung Sari dengan hati-hati. Sari bergerak sedikit dalam tidurnya tapi tidak terbangun. Heru menatap wajah Sari sejenak. Wajahnya yang tertidur pun tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Heru bergumam pelan, jangan terlalu memaksakan diri. Lalu ia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan merapikan berkas dalam diam. Entah berapa lama waktu berlalu, Sari membuka matanya. Ia merasakan selimut di punggungnya. Ia mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Heru sedang merapikan berkas di mejanya. Sari menyentuh selimut itu dan bertanya, "Pak Heru yang menyelimuti saya?" Heru menoleh. "Iya, takutnya ibu masuk angin." Hati Sari terasa hangat, perhatian kecil, tapi sudah lama ia tidak merasakannya. Sari tersenyum dan berkata, "Pak Heru, kita kan bukan orang lain lagi. Panggilan ibu terlalu kaku. Panggil saja Sari." Heru tampak sedikit kaget, telinganya sedikit memerah. "Baiklah, Sari." Sari tertawa kecil. "Pak Heru juga, saya akan panggil Mas Heru saja." Heru tersenyum canggung. "Baiklah." Suasana di antara mereka menjadi lebih santai. Heru melihat jam dan berkata, "Sudah jam 2 pagi. Hari ini cukup sampai di sini saja." Sari mengangguk. "Sepertinya begitu." Sari bangkit dan menatap keluar jendela. Bulan bersinar di langit yang gelap. Hari ini ia mengetahui siapa Rania sebenarnya. Ia telah menemukan kelemahan musuh. Sari mengepalkan tangannya. Arah pertarungan mulai berubah. Kini ia punya satu senjata lagi untuk melawan. Sari menoleh pada Heru dan berkata, "Terima kasih ya Mas Heru." Heru menjawab dengan tenang, "Hati-hati di jalan, sampai besok." Sari mengangguk dan keluar dari kantor. Udara malam terasa dingin, tapi hatinya justru hangat. Ia tidak tahu bahwa tidak sendirian bisa memberikan kekuatan sebesar ini. Sambil berjalan, Sari berpikir, apapun yang Rania lakukan, ia tidak takut lagi. Karena kebenaran pasti akan terungkap. Beberapa hari kemudian, ponsel Sari berdering. Nomor tidak dikenal. Sari ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo?" Terdengar suara bergetar. "Ini saya Lina, bagian keuangan dapur Sari." "Bu, mantan bos, ada yang ingin saya sampaikan." Mata Sari membelalak. Lina adalah karyawan yang sudah bersamanya sejak awal perusahaan berdiri. Setelah Sari menikah, Lina bekerja di bawah Bimo. "Lina, ada apa?" Suara Lina semakin pelan. "Bu, setelah ibu pergi, perusahaan jadi berantakan. Dan ada sesuatu yang harus saya beritahu ibu. Saya ingin bertemu langsung." Jantung Sari berdebar kencang. "Baiklah, kita bertemu di mana?" Keesokan malamnya, Sari dan Heru bertemu Lina di sebuah kafe yang sepi di pinggir kota. Lina adalah seorang wanita berusia 32 tahun. Biasanya ia ceria dan aktif, tapi hari ini wajahnya pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Lina melihat sekeliling sebelum duduk. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah amplop. Sari bertanya pelan, "Ada apa? Kamu kelihatan tidak baik." Lina menunduk. Setelah ragu cukup lama, ia membuka suara. "Bu, maafkan saya juga tahu apa yang dilakukan Pak Bimo." Sari hanya diam menatap Lina. Air mata menggenang di mata Lina. "Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan, tapi lama-lama saya sadar ini salah. Saya tidak tega melihat perusahaan yang ibu bangun dengan susah payah dihancurkan seperti ini." Dengan tangan gemetar, Lina meletakkan amplop itu di atas meja. "Ini bukti-bukti yang saya kumpulkan diam-diam." Sari membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah USB dan setumpuk berkas. Heru memeriksa berkas-berkas itu. Matanya semakin membelalak. "Ini buku kas rahasia." Lina mengangguk. "Iya, buku kas yang dikelola Pak Bimo secara terpisah. Uang yang tidak tercatat di buku kas resmi perusahaan semuanya ada di situ." Sari membolak-balik berkas itu. Angka-angka berderet. Ada beberapa yang cocok dengan angka yang dilingkari Heru sebelumnya. Heru mengangkat USB itu dan bertanya, "Ini apa?" Lina menjawab, "Rekaman suara. Saya diam-diam merekam perintah Pak Bimo." Mata Sari berbinar. Heru mengeluarkan laptop dan menyambungkan USB itu. Saat file diklik, suara Bimo terdengar.
Uang ini transfer ke rekening pribadiku. Di pembukuan, catat sebagai biaya pembelian bahan baku. Terdengar suara jawaban Lina. Pak, tapi ini, suara Bimo menajam. Lakukan saja apa kataku, itu bukan urusanmu. Sari menahan napas mendengarkan rekaman itu. Tangannya gemetar. Selama ia bekerja keras membesarkan perusahaan, hal-hal seperti ini terjadi di belakangnya. Ada beberapa rekaman, semakin didengarkan, wajah Sari semakin tegang. Heru memeriksa berkas lain dan berkata, ada juga dokumen pendirian perusahaan cangkang. Bukti penggelembungan harga bahan baku untuk menggelapkan selisihnya. Lina mengangguk. Iya, namanya PT Sinar Makmur. Sebenarnya itu hanya perusahaan fiktif, tapi mereka menggunakannya untuk memutar uang. Sari meletakkan berkas itu dan menatap Lina. Lina, kenapa kamu memberikan ini padaku? Ini bisa berbahaya untukmu. Air mata Lina mengalir. Ibu yang pertama kali mempekerjakan saya. Dulu saya masih baru, tidak tahu apa-apa, tapi ibu mengajari saya satu persatu. Waktu lembur, ibu membelikan saya nasi bungkus. Melihat ibu diusir seperti itu, saya marah sekali. Hati Sari tersentuh. Lina menyeka air matanya dengan punggung tangan. Kalau saya diam saja, saya juga jadi kaki tangannya. Hati nurani saya tidak tenang. Sari menggenggam tangan Lina. Terima kasih Lina, terima kasih banyak. Lina tersenyum tipis. Setelah keluar dari kafe, Sari dan Heru kembali ke kantor. Mereka membentangkan bukti-bukti di atas meja. Buku kas rahasia, rekaman suara, dokumen perusahaan cangkang, dan buku resep Sari yang berusia 20 tahun serta kontrak-kontrak asli. Heru merapikan bekas-bekas itu dan berkata, dengan ini kita sudah punya cukup bukti, kita bisa melaporkannya atas tuduhan penggelapan. Sari mengangguk. Kita juga harus melapor ke kantor pajak. Dan ada lagi yang harus dilaporkan ke BPOM. Heru mengangkat kepala. BPOM, Sari mengambil selembar kertas dari tumpukan berkas. Pemalsuan label. Mengaku menggunakan bahan baku lokal, padahal dicampur dengan bahan impor. Selama saya di sana hal seperti ini tidak pernah terjadi. Ekspresi Heru mengeras. Sampai sejauh itu rupanya. Sari tersenyum kecut. Itu prinsip yang saya pegang seumur hidup. Tapi mereka merusaknya. Mereka berdua merapikan berkas hingga larut malam. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Heru bangkit dan berkata, lapar tidak? Kita belum makan malam. Sari baru sadar kalau ia lapar. Heru mencari-cari di lemari dan mengeluarkan 2 bungkus mie instan. Dengan ekspresi menyesal ia berkata, maaf hanya ada ini. Sari tersenyum. Tidak apa-apa. Saat ini sudah seperti hidangan istimewa. Mereka menyeduh mie instan dan duduk berhadapan. Selama menunggu mie matang, suasana hening. Heru mengaduk-aduk mie dengan sumpit dan berkata, Sari, ya? Heru tersenyum tipis. Kalau pertarungan ini selesai, tolong masakkan saya sesuatu. Saya penasaran sehebat apa masakanmu. Sari terdiam sejenak, lalu tawanya pecah. Mas Heru, sekali coba gulai saya, tidak akan bisa makan yang lain lagi loh. Mata Heru membelalak. Segitunya, Sari mengangguk percaya diri. Resep yang saya kembangkan lebih dari 20 tahun. Tentu saja saya yakin. Heru tertawa. Saya tunggu. Tawa mereka bergema di kantor yang gelap. Sari tidak ingat kapan terakhir kali ia tertawa seperti ini. Selama menikah, apakah ia pernah tertawa lepas seperti ini? Setelah selesai makan, Heru berkata, besok kita serahkan laporan ke kantor pajak dan BPOM. Sari mengangguk. Ya, ini baru permulaan. Sari menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di langit malam, bukti-bukti yang telah lama terkumpul akhirnya akan melihat cahaya. Ada rasa takut, tapi ada juga sesuatu yang panas membara di dalam dadanya. Sari menatap buku resepnya di atas meja. Buku yang ia tulis huruf demi huruf sejak usia 25 tahun. Di atas kertas yang menguning terukir kisah hidupnya. Buku ini adalah senjatanya. Sesuatu yang benar-benar miliknya dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Sari bersumpah dalam hati. Aku pasti akan merebutnya kembali. Perusahaan yang kubangun, prinsip yang kujaga, semua yang menjadi milikku. Heru menatap Sari dan berkata, Sari, kita bisa menang. Kebenaran selalu menang. Sari mengangguk. Ya, kita pasti akan menang. Malam semakin larut, tapi tatapan mereka berdua bersinar lebih terang dari sebelumnya. Babak baru pertarungan akan segera dimulai.
15 hari telah berlalu sejak laporan diserahkan. Sari menunggu dengan cemas. Setiap pagi, hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa ponselnya. Berharap ada kabar, tapi tidak ada berita apapun. Heru menenangkannya. Investigasi butuh waktu, jangan terburu-buru. Sari mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia khawatir laporannya tidak diproses atau bahkan diabaikan. Suatu pagi, sebuah pesan masuk ke ponsel Sari, pesan dari mantan rekan kerjanya. "Bu, sekarang di kantor ada orang dari kantor pajak." Heboh banget, jantung Sari berdebar kencang. Akhirnya dimulai. Saat itu, kantor pusat dapur Sari gempar. 6 orang auditor pajak berjas hitam datang tanpa pemberitahuan. Mereka membawa tas kerja dan laptop. Bimo berlari keluar dari ruangannya, wajahnya pucat pasi. "Ada apa ini?" Salah satu auditor menunjukkan surat perintah pemeriksaan pajak. "Kami akan melakukan investigasi atas dugaan penggelapan pajak dapur Sari." Kaki Bimo lemas. Para auditor menuju ruang keuangan. Mereka menyita komputer dan memasukkan berkas-berkas ke dalam kardus. Para karyawan hanya bisa menatap dengan bingung. Bimo mencoba menghalangi. "Tunggu dulu, pasti ada kesalahpahaman." Auditor itu menjawab dengan dingin. Kesalahpahaman atau bukan, hasil investigasi yang akan menentukannya. Bimo hanya bisa menggigit bibir. 2 jam kemudian, tamu lain datang. Kali ini, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Mereka langsung menuju pabrik. Mereka memeriksa produk-produk yang menumpuk di gudang satu persatu, memeriksa label asal bahan dan mengambil sampel. Hasilnya keluar dengan cepat. Ditemukan pemalsuan label asal bahan, seluruh produk terkait diperintahkan untuk ditarik dari peredaran. Wajah Bimo memerah, keringat membasahi dahinya. "Itu hanya kesalahan. Staf saya yang salah." Tapi para petugas tidak peduli. Di depan kantor, wartawan sudah berkumpul. Blitz kamera menyala, para wartawan menyodorkan mikrofon. "Apakah benar dapur Sari terlibat penggelapan pajak? Tolong jelaskan mengenai pemalsuan label." Bimo lari menghindari wartawan dan masuk ke ruangannya. Ia menutup pintu dan terduduk lemas di kursinya. Tangannya gemetar, ponselnya berdering, pesan dari bank, pemberitahuan penangguhan kartu kredit perusahaan. Pesan lain masuk, pemberitahuan penangguhan kartu kredit pribadi. Bimo melempar ponselnya ke lantai. "Sialan!" teriakannya menggema di ruangan. Di saat yang sama, di rumah Ibu Hartati juga terjadi keributan. Hari itu, Hartati sedang mengadakan arisan. Sekitar 10 ibu-ibu tetangga berkumpul di ruang tamunya. Meja penuh dengan buah-buahan dan kue-kue. Suara tawa terdengar riuh. Hartati sedang menyombongkan diri. "Anakku baru beli mobil baru." "Loh, mobil impor?" Ibu-ibu itu berdecak kagum. Tiba-tiba bel berbunyi. Hartati membuka pintu. Beberapa orang asing berdiri di sana. 2 pria berjas dan seorang wanita membawa map. "Benar dengan Ibu Hartati, kami jurusita dari pengadilan. Kami datang untuk melakukan penyitaan aset bergerak." Wajah Hartati menegang. "Apa?" Para jurusita masuk. Ibu-ibu di ruang tamu mulai berbisik-bisik. Jurusita itu melihat sekeliling ruang tamu dan mulai memeriksa barang-barang. TV 65 inci, 1 unit. Sebuah stiker merah ditempelkan di TV. Sofa kulit impor, 1 set. Stiker juga menempel di sofa. Tas mewah 5 buah. Hartati menjerit. "Jangan, itu punyaku." Hartati mencoba menahan lengan jurusita, tapi tidak berhasil. "Jika Anda melawan, kami akan proses sebagai perlawanan terhadap petugas." Ibu-ibu arisan panik dan mulai membereskan barang-barang mereka. Bisik-bisik terdengar. "Ya ampun, kasihan sekali keluarga itu. Padahal biasanya sombong sekali." Hartati terduduk lemas di lantai. Ia hanya bisa pasrah melihat barang-barangnya ditempeli stiker merah. Sementara itu Rania ada di lantai 2 rumah Hartati. Mendengar keributan di bawah, ia menajamkan telinga. Suasananya tidak beres. Ia mengendap-endap di tangga dan mengintip ke bawah. Ia melihat jurusita menempelkan stiker Sita. Mata Rania berkilat dingin. Ia cepat tanggap. Ia sadar tidak ada lagi yang bisa ia dapatkan dari rumah ini. Rania segera kembali ke kamar. Ia membuka lemari dan mencari brankas milik Hartati. Ia sudah tahu kata sandinya beberapa hari yang lalu. Di dalam brankas ada tumpukan uang tunai, cincin emas dan kalung emas. Rania tidak ragu.
Ia memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Ia mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi saat membuka pintu, Rania terpaku. Beberapa orang asing berdiri di sana, 3 pria, 2 wanita. Wajah mereka tampak marah. Salah satu pria itu bicara, "Rania Lestari kan, lama kami mencarimu." Wajah Rania memucat. "Si siapa kalian?" Seorang wanita melangkah maju. "Lupa, 3 tahun lalu kamu menipuku 500 juta. Masih tidak ingat?" Mata Rania bergetar. Seorang pria lain merebut tasnya. "Apa ini? Mau mencuri lagi di sini?" Rania mencoba merebut kembali tasnya. Tapi sia-sia. Orang-orang itu mengepungnya. "Panggil polisi saja." "Tidak, sebelum itu kita perlu bicara." Rania sadar ia terkepung. Tidak ada jalan keluar, kakinya gemetar. Para korban itu menyerahkan Rania ke polisi. Tuduhan penipuan baru ditambahkan padanya. Malam itu, Sari berada di kantor Heru. Berita yang ia dengar seharian membuat hatinya campur aduk. Senang, tapi di sisi lain juga hampa. Heru membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada sebuah buket bunga kecil. Buket sederhana dari bunga-bunga liar warna-warni. Mata Sari membulat. "Ini apa?" Heru menyodorkan buket itu pada Sari. "Selamat atas kemenangan pertama." Sari menerima buket itu dengan bingung. Aroma bunga yang lembut tercium. Tapi kan belum selesai. Heru tersenyum dan menjawab, "Tetap saja, yang perlu dirayakan harus dirayakan. Hari ini kamu sudah bekerja sangat keras." Jantung Sari berdebar. Kapan terakhir kali ia menerima bunga? Sebelum dan sesudah menikah, ia tidak pernah menerima setangkai bunga pun dari suaminya. Sari memeluk buket itu dan tersenyum kecil. "Terima kasih Mas Heru." Heru tersenyum lembut. "Ini semua berkat usahamu. Saya hanya membantu dari samping." Sari menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Cahaya senja mewarnai kantor dengan warna kemerahan. Banyak hal terjadi hari ini. Perusahaan Bimo diinvestigasi, rumah ibu mertuanya disita, dan Rania ditangkap oleh para korbannya. Istana, kebohongan yang mereka bangun mulai runtuh satu persatu. Tapi Sari tahu ini baru permulaan. Jalan masih panjang. Untuk merebut kembali perusahaan masih banyak pertarungan yang menanti. Sari meletakkan buket itu dan menatap Heru. "Mas Heru, selanjutnya apa yang harus kita siapkan?" Heru mengangguk dan menjawab, "Sekarang kita harus menempuh jalur hukum. Menyiapkan gugatan penggelapan dan tuntutan pengembalian saham." Sari mengangguk tegas. "Ya, saya akan berjuang sampai akhir." Heru menatap Sari, matanya memancarkan kehangatan. "Saya juga akan bersama Sari sampai akhir." Mereka saling menatap dan tersenyum. Malam mulai turun, tapi di dalam kantor udara terasa hangat. Sari bersumpah dalam hati, "Aku pasti akan menang. Dan setelah pertarungan ini selesai, aku akan memasakkan gulai yang kujanjikan untuk Heru." Segalanya tampak berjalan lancar. Investigasi pajak berjalan, produk ditarik oleh Bepom, dan Rania ditangkap. Sari berpikir jika terus begini ia akan segera mendapatkan kembali perusahaannya. Tapi musuh tidak tinggal diam. Suatu pagi Sari bangun seperti biasa. Saat ia mengambil ponselnya, matanya terbelalak. 23 panggilan tak terjawab. 37 pesan. Sesuatu telah terjadi. Sari segera mengetik namanya di mesin pencari internet. Saat layar muncul, jantungnya serasa berhenti berdetak. Trending topik koma 1, Sari Wulandari aniaya mertua. Dengan hias dan metar, Sari mengklik berita itu. Sebuah video diputar. Itu adalah dirinya. Di video itu, Sari sedang berteriak. Adegan berikutnya menunjukkan ibu mertuanya jatuh ke belakang. Napas Sari sesak. Ini tidak benar. Hari itu, ibu mertuanya yang lebih dulu melempar asbak. Sari hanya berteriak saat menghindar. Tapi di video itu, bagian awalnya dipotong. Seolah-olah Sari yang menyerang ibu mertuanya secara sepihak. Komentar-komentar membanjir. Ternyata bosnya perempuan jahat seperti ini. Berani sekali memukul mertua, bukan manusia. Ngeri ya kalau wanita sudah menopause. Dunia Sari terasa gelap. Tangannya gemetar, ponselnya berdering. Itu Heru. "Sari, sudah lihat?" Sari menjawab dengan susah payah. "Iya, baru saja." Suara Heru terdengar mendesak. "Sekarang ke kantor, cepat." Sari mengenakan pakaian seadanya dan berlari keluar.
Sesampainya di kantor Heru, berita sedang tayang di TV. Penyiar berita berkata dengan wajah serius, sebuah video yang menunjukkan mantan Direktur Dapur Sari, Sari Wulandari, menganiaya ibu mertuanya, menjadi viral dan menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak menduga bahwa Ibu Sari mengalami depresi pasca menopause dan berniat menghancurkan perusahaan mantan suaminya karena dendam. Sari berdiri terpaku di depan TV, kakinya lemas. Depresi pasca menopause, menghancurkan perusahaan karena dendam, itu semua kebohongan yang tidak masuk akal. Heru memegang lengan Sari dan mendudukkannya di kursi. Sari tenang dulu, Sari menggeleng. Bagaimana bisa tenang? Video itu sepenuhnya direkayasa. Ibu mertua yang melempar asbak duluan. Heru mengangguk. Saya tahu, tapi sekarang kita harus merespon dengan tenang. Tiba-tiba ponsel Heru berdering. Setelah menerima telepon, ekspresi Heru semakin tegang. Ia menutup telepon dan berkata, sepertinya perusahaan saingan Sambal Sejahtera yang menyebarkan video ini. Ada informasi kalau Bimo menerima dana dari mereka. Mata Sari membelalak. Perusahaan saingan? Kenapa? Heru menjelaskan. Kalau dapur Sari hancur, mereka bisa merebut pasarnya. Bimo butuh uang dan Sambal Sejahtera ingin menyingkirkan saingan. Kepentingan mereka sejalan. Sari menggertakkan giginya. Amarahnya membuncah. Siang harinya, situasi semakin buruk. Ponsel Sari berdering, telepon dari klien. Bu Sari, maaf sekali, tak default. Sari bertanya dengan panik, kenapa? Ada masalah apa? Pihak klien menjawab dengan suara canggung. Ini keputusan dari atasan karena masalah citra perusahaan. Maaf sekali. Telepon ditutup, telepon serupa terus berdatangan. 5 klien membatalkan kontrak. Hubungan yang dibangun Sari selama 20 tahun hancur dalam semalam. Heru menunjukkan beberapa forum online. Postingan yang menghujat Sari membanjir. Siapa yang mau makan sambal buatan perempuan pemukul mertua? Ayo boikot, menjijikan sekali, pura-pura jadi korban. Sari tidak sanggup melihatnya lagi. Air matanya hampir tumpah. Keesokan harinya lebih parah. Massa demonstran berkumpul di depan kantor dapur Sari. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel. Usir direktur tukang pukul, lawan perusahaan penipu konsumen. Sari melihat pemandangan itu dari kejauhan. Hatinya serasa teriris. Setelah diselidiki Heru, para demonstran itu ternyata orang bayaran. Tapi fakta itu tidak diberitakan media. Wartawan hanya merekam aksi demonstrasi. Berita malam kembali menyebut nama Sari. Kemarahan publik semakin memuncak. Demonstrasi terus berlanjut di depan kantor dapur Sari. Sari mematikan TV. Tapi mimpi buruk tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, sebuah artikel baru muncul di internet. Mantan Direktur Dapur Sari diduga suap akuntan. Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Isi beritanya, Sari dituduh menggelapkan uang perusahaan dan memberikannya sebagai suap kepada akuntan Heru Santoso. Seorang narasumber anonim mengklaim punya buktinya. Itu kebohongan yang konyol, tapi orang-orang percaya. Komentar kembali membanjir. Ternyata akuntannya juga komplotan. Jangan-jangan mereka berdua yang bersekongkol menghancurkan perusahaan, cabut izin akuntannya. Sari berlari menemui Heru. Mas Heru, sudah lihat ini? Heru sudah melihat berita itu. Tapi ekspresinya anehnya tenang. Sari berkata dengan panik, Mas Heru, maafkan saya, gara-gara saya. Heru menggeleng. Ini bukan salahmu Sari. Air mata menggenang di mata Sari. Bagaimana kalau Mas Heru ikut kena masalah? Jauhi saya saja. Biar saya hadapi sendiri. Heru menatap lurus ke arah Sari. Lalu ia menggenggam tangan Sari. Sari terkejut dan menatap Heru. Tatapan Heru begitu kokoh dan tidak goyah. Sari, saya percaya padamu. Bibir Sari bergetar. Heru melanjutkan, sejak awal saya sudah tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Dan pihak lawan tidak akan tinggal diam. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Heru menggenggam erat tangan Sari. Saya akan bersamamu sampai akhir. Apapun yang terjadi. Air mata panas mengalir dari mata Sari. Bendungan air matanya jebol. Selama 6 tahun menikah, ia tidak pernah mendengar kata-kata itu dari suaminya. Kata-kata, aku percaya padamu. Kata-kata, aku akan bersamamu sampai akhir. Ia tidak pernah mendengarnya. Tapi sekarang, pria ini mengatakannya
Sari menyeka air matanya dengan punggung tangan. Tapi air mata tidak berhenti. Heru berkata pelan, menangislah. Sekarang tidak apa-apa menangis. Sari akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Semua rasa sakit, marah dan takut yang ia pendam tumpah ruah. Heru hanya diam di sisinya. Ia memegang tangan Sari sampai ia berhenti menangis. Beberapa saat kemudian, Sari menyeka air matanya. "Terima kasih, Mas Heru." Heru tersenyum lembut. "Tidak perlu berterima kasih. Kita kan satu tim." Sari menatap keluar jendela. Malam semakin larut, situasi berada di titik terendah. Opini publik berbalik, klien pergi, dan ia serta Heru didera tuduhan palsu. Tapi Sari tidak menyerah. Masih ada kebenaran. Video asli sebelum diedit pasti ada di suatu tempat. Sari mengepalkan tangannya. "Aku pasti akan menemukannya. Aku akan mengungkap kebenaran. Aku tidak akan hancur seperti ini." Sari menatap Heru dan berkata, "Mas Heru, kita harus menemukan video aslinya." Heru mengangguk. "Ya, mari kita cari caranya." Mereka berdua bangkit kembali. Pertarungan belum berakhir. Malam semakin larut, tapi api di mata mereka tidak padam. Beberapa hari berlalu, situasi tidak membaik, justru semakin buruk. Setiap hari, postingan jahat baru muncul di internet. Tulisan yang mengorek masa lalu Sari, rumor tak berdasar, bahkan foto editan yang jahat. Tak ada habisnya. Sari tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Setiap malam ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ribuan orang menunjuk-nunjuk dan memakinya. Ia terbangun dengan keringat dingin saat fajar. Heru berkata dengan cemas, "Sari, wajahmu pucat sekali. Kamu harus istirahat." Sari menggeleng. "Tidak ada waktu istirahat. Kita harus menemukan video aslinya." Sari mencari data siang dan malam. Ia menghubungi perusahaan CCTV yang dipasang di rumahnya, melacak jalur penyebaran video dan mencari bukti-bukti lain. Tapi tubuhnya sudah mencapai batas. Suatu siang, Sari sedang memeriksa berkas di kantor Heru. Tiba-tiba, pandangannya berputar. Huruf-huruf tampak tumpang tindih. Sari menggelengkan kepala, mencoba fokus, tapi sia-sia. Jantungnya berdebar kencang, dadanya terasa sesak. Ia mencoba bernapas tapi udara tidak masuk. Sari mencoba berpegangan pada meja tapi tangannya tidak bertenaga. Ia jatuh ke lantai. Heru berlari menghampirinya. "Sari, Sari!" Suara panik Heru terdengar sayup-sayup. Kesadaran Sari perlahan memudar. "Panggil ambulans, cepat!" Setelah itu, ia tidak ingat apa-apa lagi. Saat Sari membuka mata lagi, ia melihat langit-langit putih, rumah sakit, selang oksigen terpasang di hidungnya, dan lengannya terhubung dengan infus. Sari menoleh. Di luar jendela, malam telah tiba. Lalu ia merasakan ada seseorang di sampingnya. Heru. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur. Kepalanya tertunduk tertidur. Tangannya menggenggam tangan Sari. Sari menatap pemandangan itu dengan bingung. Wajah Heru tampak sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Dan janggutnya sedikit tumbuh. Sepertinya ia menjaganya semalaman. Hati Sari terasa sesak. Saat Sari sedikit menggerakkan tangannya, Heru membuka mata. Melihat Sari sudah sadar, matanya membelalak. "Kamu sudah sadar?" Suara Heru serak. "Berapa lama ia di sini?" Sari membuka mulut dengan susah payah. "Mas Heru, sedang apa di sini?" Heru menggenggam erat tangan Sari. "Tentu saja, saya harus di sini. Kamu pingsan, masa saya pergi?" Mata Sari memerah. Heru berkata lembut, "Saya akan ada di sampingmu. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian." Kata-kata itu membuat air mata Sari hampir tumpah. Tapi ia menahannya. "Apa kata dokter?" Heru menjawab, "Kamu pingsan karena kelelahan dan stres. Harus dirawat beberapa hari untuk istirahat total." Sari menggeleng. "Tidak ada waktu untuk dirawat. Kita harus mencari video." Heru berkata tegas, "Sari, kesehatanmu yang utama. Videonya biar saya yang cari. Kamu istirahat saja." Sari hendak membantah tapi ia diam. Tubuhnya benar-benar tidak bertenaga. Bahkan untuk menggerakkan satu jari pun terasa sulit. Heru menarik selimut hingga menutupi bahu Sari. "Tidurlah dulu, saya di sini." Sari memejamkan mata. Tangan hangat Heru masih menggenggam tangannya. Anehnya, hatinya terasa tenang. Rasa aman yang sudah lama tidak ia rasakan. Sari perlahan tertidur. Keesokan paginya, Sari terbangun oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar rumah sakit.
Ia melihat ke samping, Heru tidak ada. Sebagai gantinya, ada sebuah catatan di meja kecil. Aku pergi beli sarapan sebentar. Tunggu ya, Heru. Sari mengambil catatan itu dan tersenyum tipis. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar. Sari mengira Heru yang kembali. Tapi bukan. Orang-orang dengan kamera masuk berkerumun, para wartawan. Benar ini Ibu Sari Wulandari? Kenapa Anda dirawat? Tolong jelaskan mengenai kontroversi penganiayaan mertua. Apa Anda sengaja dirawat untuk mencari simpati? Mata Sari membelalak. Blitz kamera menyala bertubi-tubi. Matanya silau. Sari menarik selimut menutupi wajahnya. Tapi para wartawan tidak berhenti. Tolong beri komentar. Apa Anda mencoba melarikan diri? Seorang perawat berlari masuk. Ini rumah sakit. Silakan keluar. Terjadi keributan. Suara jepretan kamera tidak berhenti. Sari menutup telinganya. Jantungnya kembali berdebar kencang. Napasnya menjadi sesak. Tiba-tiba seseorang berlari masuk ke kamar. Heru. Ia membawa kantong plastik. Melihat situasinya, ia langsung berdiri di depan para wartawan. Keluar sekarang juga. Apa yang kalian lakukan pada pasien? Seorang wartawan menyodorkan kamera. Anda akuntan Heru Santoso kan? Mengenai tuduhan suap, Heru berkata dengan dingin, ini rumah sakit. Jika kalian mengganggu pasien, saya akan menempuh jalur hukum. Keluar sekarang. Sikap tegas Heru membuat para wartawan ragu. Petugas keamanan juga datang. Akhirnya, para wartawan mundur sambil menggerutu, kamar menjadi sunyi. Heru mendekati Sari. Sari gemetar sambil memegangi selimut. Heru memeluk Sari dengan lembut. Sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah aman. Sari gemetar dalam pelukan Heru cukup lama. Air mata mengalir, tapi ia tidak bersuara. Beberapa saat kemudian, Sari berkata pelan, mereka bilang aku dirawat untuk cari simpati. Heru menggeleng. Jangan pedulikan kata-kata mereka. Kebenarannya berbeda. Sari menatap keluar jendela. Langit cerah, tapi hatinya masih kelam. Malam itu, berita kembali muncul di internet. Mantan direktur dapur Sari dirawat di RS diduga cari simpati publik. Komentar-komentarnya lebih kejam. Aktingnya murahan. Hebat sekali aktingnya. Memangnya kalau pura-pura pingsan masalahnya selesai, Sari meletakkan ponselnya. Ia tidak sanggup melihatnya lagi. Heru mengambil ponsel itu. Untuk sementara, ini saya yang pegang. Jangan dilihat dulu. Sari mengangguk. Ia tidak punya tenaga untuk menolak. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Cahaya bulan masuk melalui jendela kamar. Sari menatap kosong langit-langit 20 tahun. Sejak usia 25, ia mulai mencatat resep. Setiap subuh ia bangun, memeriksa adonan bumbu, mengaduk sambal, mencicipi dan mencatatnya. Di usia 29, dengan uang pinjaman, ia mendirikan pabrik kecil. Ia bekerja keras sampai tangannya kapalan. Begadang mengirim pesanan, berkeliling mencari klien, dan jika ada keluhan ia datang langsung untuk meminta maaf. Selama 10 tahun ia bertahan dan membesarkan perusahaan. Tapi sekarang apa yang tersisa? Dikhianati suami, diusir mertua, dan seluruh dunia menudingnya. Air mata Sari mengalir, bantalnya basah, ia ingin menyerah, ingin meninggalkan semuanya dan lari ke suatu tempat. Tiba-tiba wajah Heru terlintas di benaknya. Saya percaya padamu, Sari. Saya akan bersamamu sampai akhir. Kata-kata itu bergema di hatinya. Sari bangkit dari tempat tidur. Ia membuka loker di samping tempat tidur. Di dalamnya ada tas yang dibawakan Heru. Sari membuka tas itu dan mencari-cari isinya. Ujung jarinya menyentuh sesuatu yang familiar. Buku resepnya. Sari mengeluarkan buku itu dan memeluknya. Kertas yang menguning berbau waktu. Buku yang telah menemaninya selama 20 tahun. Sari membuka buku itu. Di halaman pertama, tulisan tangannya saat berusia 25 tahun terlihat. Mulai hari ini, aku akan membuat sambal terbaik dengan tanganku sendiri. Air mata Sari kembali mengalir. Tapi kali ini berbeda. Ya, aku tidak bisa berakhir seperti ini. Sari memeluk erat buku itu. Perusahaan yang ia bangun selama 20 tahun tidak boleh hancur karena kebohongan. Aku pasti akan mengungkap kebenaran dan merebut kembali namaku. Sari menatap keluar jendela. Bulan muncul dari balik awan. Ini adalah malam tergelapnya. Tapi di mata Sari, api kembali menyala. Besok aku akan bangkit kembali.
Pasti. 3 hari setelah keluar dari rumah sakit, Sari duduk di kantor Heru. Meja penuh dengan tumpukan berkas. Tapi tatapan Sari berbeda dari sebelumnya. Kokoh dan tidak goyah. Heru membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada sebuah amplop. Sari ketemu. Sari langsung berdiri. Video aslinya? Heru mengangguk dan menyerahkan amplop itu. Ini rekaman asli CCTV yang dipasang di rumah hari itu. Masih ada cadangannya di server perusahaan keamanan. Bimo memang meminta untuk dihapus. Tapi kebijakan perusahaan mengharuskan penyimpanan selama 30 hari. Tangan Sari gemetar. Ia menerima amplop itu dan mengeluarkan USB di dalamnya. Heru menyalakan laptop dan menyambungkan USB. Video muncul di layar. Sari menahan napas menatap layar. Di video, ibu mertuanya sedang berteriak. Di tangannya ada asbak. Lalu ia melemparnya ke arah Sari. Sari menghindar sambil berteriak dan ibu mertuanya kehilangan keseimbangan lalu jatuh. Di video yang viral, adegan ibu mertua melempar asbak dipotong. Seolah-olah Sari yang menyerang, tapi di video asli kebenarannya terekam jelas. Sari memejamkan mata. Sesuatu yang panas membara di dadanya. Heru mengeluarkan berkas lain. Lihat ini juga. Bukti transfer dari Sambal Sejahtera ke rekening Bimo. Diperkirakan sebagai biaya manipulasi opini publik. Sari memeriksa berkas itu, tanggal dan jumlahnya tercetak jelas, tanggal penyebaran video rekayasa dan tanggal transfer cocok. Heru berkata, perusahaan saingan mendanai dan Bimo merekayasa serta menyebarkan videonya. Ini kejahatan terencana. Sari meletakkan berkas itu. Tangannya gemetar tapi tatapannya tidak goyah. Saya akan mengadakan konferensi pers. Heru menatap Sari. Konferensi pers? Sari mengangguk. Ya, sudah waktunya mengungkap kebenaran. Saya akan membuka semuanya di depan publik. Heru berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, saya akan bantu persiapannya. 2 hari kemudian, di sebuah convention hall hotel di Jakarta, puluhan wartawan berkumpul di ruang konferensi pers. Kamera berjejer, blitz menyala. Di atas panggung ada meja dengan mikrofon. Di belakangnya sebuah layar besar terpasang. Sari menunggu di ruang tunggu. Ia berdiri di depan cermin menatap dirinya. Ia mengenakan setelan yang rapi. Wajahnya masih pucat tapi matanya bersinar. Tangannya gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Heru mendekat. Sari, tidak apa-apa? Sari mengangguk. Iya, gugup tapi tidak apa-apa. Heru menggenggam tangan Sari. Kehangatan menjalar. Saya akan ada di sampingmu, kamu tidak sendirian. Sari menatap Heru. Tatapannya terasa seperti sandaran yang kokoh. Terima kasih Mas Heru. Tak lama kemudian, Sari masuk ke ruang konferensi pers. Blitz kamera menyala serentak. Matanya silau, tapi Sari tidak berhenti. Ia berjalan dengan percaya diri ke atas panggung. Terdengar bisik-bisik wartawan. Bukannya dia yang memukul mertua, berani sekali mengadakan konferensi pers. Sari mengabaikan suara-suara itu. Ia berdiri di depan mikrofon dan membuka naskah yang telah disiapkan. Tapi beberapa saat kemudian, Sari melipat naskah itu dan meletakkannya. Para wartawan berbisik. Sari membuka suara. Hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran kepada Anda semua. Ruangan menjadi sunyi. Sari melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, sebuah video yang menunjukkan saya menganiaya ibu mertua saya beredar di internet. Mereka yang melihat video itu menyebut saya jahat. Saya juga membaca semua komentar itu. Suara Sari sedikit bergetar, tapi ia tidak berhenti. Tapi video itu direkayasa. Bisik-bisik di antara wartawan semakin kencang. Sari mengangkat remote di tangannya dan menunjuk ke layar. Sekarang saya akan menunjukkan video aslinya. Video diputar di layar. Di video, ibu mertuanya berteriak pada Sari. Lalu ia mengambil asbak. Mata para wartawan membelalak. Ibu mertuanya melempar asbak itu ke arah Sari. Sari menghindar sambil berteriak dan ibu mertuanya jatuh karena kehilangan keseimbangan sendiri. Ruangan menjadi riuh. Sari berkata, di video yang beredar di internet, adegan ibu mertua melempar asbak dihapus. Seolah-olah saya yang melakukan kekerasan secara sepihak. Seorang wartawan mengangkat tangan. Dari mana sumber video asli itu? Sari menjawab, ini adalah rekaman asli dari CCTV yang terpasang di rumah. Saya mendapatkannya dari cadangan data di server perusahaan keamanan. Para wartawan mulai mencatat dengan cepat.
Sari menekan remote lagi. Layar menampilkan gambar baru. Berikutnya adalah dalang di balik video rekayasa ini. Di layar muncul bukti transfer bank. Ini adalah bukti transfer dari Sambal Sejahtera ke rekening mantan suami saya, Bimo Prasetyo. Tanggalnya 2 hari sebelum video rekayasa disebarkan. Decak kagum terdengar dari para wartawan. Sari melanjutkan, perusahaan saingan, Sambal Sejahtera, dan mantan suami saya bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Mereka memanipulasi opini publik, menyebarkan informasi palsu, dan mencoba menghancurkan hidup saya. Ruangan semakin riuh. Sari menekan remote lagi. Kali ini rekaman suara diputar. Suara Bimo terdengar. Cukup jatuhkan perempuan itu saja, utang kita lunas, edit videonya secukupnya, lalu sebarkan. Ruangan gempar. Para wartawan serentak mengambil foto. Sari melanjutkan dengan tenang, saya mulai merasik resep sejak usia 25 tahun. Di usia 29, saya mendirikan perusahaan seorang diri dan selama 10 tahun bekerja siang dan malam untuk membesarkannya. Suara Sari sedikit bergetar. Setelah menikah, atas permintaan keluarga suami, saya mengubah kepemilikan perusahaan menjadi bersama. Dan selama 6 tahun, saya tetap yang mengelola perusahaan. Tapi yang saya dapatkan adalah pengkhianatan. Ruangan menjadi sunyi. Ekspresi para wartawan berubah. Sari mengangkat buku catatan usang dari atas meja. Ini adalah buku resep yang saya catat selama 20 tahun. Semua produk dapur Sari berawal dari buku ini. Inilah aset saya yang sebenarnya. Sari memeluk buku itu. Saya datang untuk merebut kembali nama baik saya. Saya percaya kebenaran pasti akan terungkap. Hari ini adalah permulaannya. Tepuk tangan membahana di ruang konferensi pers. Awalnya hanya 1-2 orang, tapi kemudian menyebar. Tiba-tiba pintu belakang ruangan terbuka dengan kasar. Polisi masuk. Di belakang mereka, seorang pria dengan tangan di borgol diseret keluar. Bimo, para wartawan serentak memutar kamera. Blitz menyala gila-gilaan. Wajah Bimo pucat pasi. Ia menunduk dalam-dalam saat diseret polisi. Para wartawan menyodorkan mikrofon. Pak Bimo, apa Anda mengakui telah merekayasa video? Tolong jelaskan mengenai tuduhan penggelapan. Bimo tidak menjawab. Ia hanya terus menunduk saat diseret pergi. Sari menatap pemandangan itu dalam diam. Pria yang pernah hidup bersamanya selama 6 tahun. Tapi sekarang ia tidak merasakan apa-apa. Seorang wartawan bertanya pada Sari. Ibu Sari, bagaimana perasaan Anda melihat mantan suami Anda ditangkap? Sari berpikir sejenak. Lalu menjawab, saya lega kebenaran terungkap. Hanya itu. Konferensi pers selesai. Saat Sari turun dari panggung, para wartawan mengerumuninya. Tapi Heru menghalangi di depan Sari. Konferensi pers sudah selesai. Pertanyaan tambahan silakan diajukan secara tertulis. Heru melindungi Sari dari belakang. Mereka berdua berhasil keluar dari kerumunan wartawan dan sampai di koridor. Koridor sepi. Keributan di ruang konferensi pers menjauh. Kaki Sari lemas. Ia bersandar di dinding. Seluruh tenaganya seolah terkuras. Heru merangkul bahu Sari. Kamu hebat sekali, sungguh luar biasa. Sari menatap Heru. Matanya memancarkan kehangatan. Air mata mengalir dari mata Sari. Semua yang ia tahan tumpah ruah. Heru memeluk Sari. Tidak apa-apa, menangislah. Semuanya sudah berakhir. Sari menangis tanpa suara dalam pelukan Heru. Hari-hari yang penuh penderitaan, malam-malam yang penuh ketakutan, waktu-waktu yang ia lalui sendirian, semuanya tumpah bersama air mata. Heru hanya diam memeluk Sari. Ia menemaninya sampai tangisnya reda. Beberapa saat kemudian, Sari menyeka air matanya. Terima kasih Mas Heru, terima kasih banyak. Heru tersenyum lembut. Tidak perlu berterima kasih. Ini semua berkat usahamu. Sari menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Cahaya senja mewarnai langit dengan warna kemerahan. Pertarungan yang panjang. Tapi kini akhirnya terlihat. Sari menatap Heru dan berkata, kalau pertarungan ini selesai, aku akan menepati janjiku. Heru mengerutkan kening. Janji? Sari tersenyum. Aku kan janji mau memasakkan untukmu. Wajah Heru cerah. Saya akan tunggu. Mereka berdua berdiri berdampingan menatap keluar jendela. Cahaya senja menyinari wajah mereka dengan hangat. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan awal yang baru bagi Sari sudah di depan mata. 1 tahun berlalu.
di depan sebuah mal mewah di Jakarta. Sebuah video iklan diputar di layar LED besar, Dapur Sari Wulandari. Cita rasa tradisi selama 20 tahun. Di layar, Sari tersenyum cerah. Di sebelahnya, produk sambal dan bumbu tertata rapi. Orang-orang yang lewat menatap layar itu. Merek itu lagi naik daun ya. Dapur Sari Wulandari. Bukannya itu perempuan yang konferensi pers tahun lalu? Ya, hebat sekali orangnya. Di trotoar depan mal, seorang wanita tua mendorong gerobak. Punggungnya bungkuk, mengenakan jaket usang. Gerobak itu penuh dengan kardus bekas, Hartati. Setahun yang lalu, ia adalah wanita yang sombong di lingkungannya. Tapi sekarang, ia tinggal di sebuah rumah petak dan mengumpulkan barang bekas untuk bertahan hidup. Hartati menatap layar LED. Wajah Sari di layar. Perempuan sialan itu, Hartati menggertakkan giginya. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Anaknya dipenjara, rumahnya disita, dan ia harus mengumpulkan barang bekas untuk makan. Hartati menunduk dan mendorong gerobaknya menghilang ke dalam gang. Di saat yang sama, di sebuah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat, Bimo sedang mencuci pakaian narapidana lain di ruang cuci. Tangannya keriput karena terendam air. "Hei Bimo, cuci semua ini, cepat!" Seorang narapidana bertubuh besar melempar tumpukan pakaian. Bimo mengambil pakaian itu tanpa berkata apa-apa. Dulu ia dipanggil bos, mengendarai mobil impor, mengenakan jas mahal dan memerintah bawahan. Tapi sekarang ia harus mencuci pakaian narapidana lain hanya untuk mendapatkan sebungkus mie instan. Bimo menggertakkan gigi sambil mengucek pakaian, tapi tidak ada yang bisa disalahkan. Semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, di sebuah kantor polisi di Jakarta, Rania diseret dengan tangan di borgol. Baru 3 bulan bebas, ia sudah tertangkap lagi karena menipu. Kali ini, para korbannya sudah saling berbagi informasi. Anggota grup korban penipuan Rania Lestari sudah lebih dari 200 orang. Begitu Rania mendekati target baru, laporan langsung masuk dan polisi datang. Rania menunduk dalam-dalam saat masuk ke mobil polisi. Kali ini tidak ada jalan keluar. Siang itu, Sari duduk di kantor pusatnya yang baru direnovasi. Pemandangan kota Jakarta terhampar di luar jendela. Di atas mejanya ada plakat nama bertuliskan Sari Wulandari, Direktur. Pemandangan yang tidak terbayangkan setahun yang lalu. Setelah konferensi pers, semuanya berubah. Opini publik berbalik total. Orang-orang mulai mendukung Sari. Aksi boikot berubah menjadi aksi borong. Produk dapur Sari laris manis. Pertarungan hukum juga dimenangkan. Bimo terbukti bersalah atas penggelapan dan divonis 5 tahun penjara. Sari mendapatkan kembali saham perusahaannya dan mengubah nama perusahaan menjadi Dapur Sari Wulandari. Perusahaan itu tumbuh menjadi merek nasional. Masuk ke supermarket besar dan mal, penjualan online juga meroket. Resep dan kualitas yang dibangun Sari selama 20 tahun akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak. Terdengar ketukan di pintu. Heru masuk, di tangannya ada sebuah amplop. "Sari, ada waktu sebentar?" Sari mengangguk. "Ya." "Ada apa?" Heru duduk dan meletakkan amplop itu di atas meja. "Saya menemukan ini saat merapikan berkas. Sepertinya kamu harus melihatnya." Sari membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah dokumen usang, kertas dengan logo rumah sakit. Sari mulai membaca. Di tengah-tengah tangannya berhenti. "Ini apa?" Heru menjawab pelan. "Itu rekam medis lama Bimo. Saya menemukannya saat merapikan berkas." Sari membaca dokumen itu lagi. Setiap kata terasa menusuk. Diagnosis, azoospermia. Tanggal diagnosis, Maret 2015. Tangan Sari gemetar. 2015. Itu sebelum mereka menikah. Bimo sudah didiagnosis azoospermia bahkan sebelum menikah. Ingatan selama 6 tahun terakhir melintas di benak Sari. Suara ibu mertuanya bergema di telinganya. "Perempuan mandul sepertimu memang pantasnya dapat apa? Dasar mandul. Gara-gara kamu, garis keturunan, keluarga kami terputus. Rahimmu itu busuk, makanya tidak ada anak yang mau singgah." Kata-kata yang ia dengar selama 6 tahun. Ia selalu disalahkan karena tidak punya anak. Ia selalu dihina dan direndahkan. Tapi kebenarannya berbeda. Bimo tahu sejak awal. Ia tahu ia tidak bisa punya anak. Tapi ia menyembunyikannya dan menikah.
dan semua kesalahan dilimpahkan pada Sari. Air mata mengalir dari mata Sari, sakit, marah. Selama 6 tahun disebut mandul, betapa hancur hatinya. Berapa banyak malam yang ia lalui dengan menangis sendirian, tapi semua itu ternyata kebohongan. Heru menggenggam tangan Sari dengan lembut. Sari. Sari mengangkat kepala menatap Heru. Air mata membasahi pipinya. Heru berkata lembut, "Itu bukan salahmu, Sari. Sejak awal sampai akhir, tidak pernah sekalipun itu salahmu." Mendengar kata-kata itu, tangis Sari pecah. Ia menangis terseduh-seduh. Beban yang ia pikul selama 6 tahun seolah terangkat. Hari-hari di mana ia menyalahkan dirinya sendiri, membenci tubuhnya, dan merasa tidak sempurna. Semua itu dibangun di atas kebohongan. Heru hanya diam menggenggam tangan Sari. Ia menemaninya sampai tangisnya reda. Beberapa saat kemudian, Sari menyeka air matanya. Sekarang, rasanya benar-benar sudah berakhir. Heru mengangguk. Ya, semuanya sudah berakhir. Sari menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Cahaya senja mewarnai langit. Beberapa hari kemudian, Sari berdiri di depan sebuah gedung, apartemen tempat mertuanya dulu tinggal. Apartemen itu dilelang dan Sari yang memenangkannya. Tapi Sari tidak berniat tinggal di sana. Di samping Sari, Heru berdiri. "Kamu yakin akan melakukan ini?" Sari mengangguk. "Ya, aku sudah memutuskannya sejak lama." Di depan gedung terpasang papan nama baru, Pusat Bantuan Ibu Tunggal. Sari memutuskan untuk menyumbangkan apartemen itu untuk dijadikan pusat bantuan bagi para ibu yang membesarkan anak sendirian, keluarga-keluarga yang berada dalam kesulitan. Sari berkata, "Dulu saat aku kesulitan, aku sangat butuh bantuan orang lain. Sekarang aku ingin membantu orang lain." Heru menatap Sari, matanya memancarkan kehangatan. "Kamu benar-benar orang yang luar biasa." Sari tersenyum. "Biasa saja, aku hanya melakukan apa yang aku bisa." Mereka berdua menatap gedung itu. Cahaya senja menyinarinya dengan warna kemerahan. Sebulan kemudian, suatu malam, Sari sedang menyiapkan makan malam di rumah. Gulai kepala ikan mendidih pelan. Waktunya menepati janji. Heru datang. Ia membawa sebotol anggur. "Wah, baunya enak sekali." Sari tersenyum dan melepaskan celemeknya. "Duduklah, sudah siap." Mereka duduk berhadapan dan makan malam. Heru menyendok gulai dan memasukkannya ke mulut. Matanya membelalak. "Ini rasa apa? Luar biasa." Sari tertawa kecil. "Sudah kubilang kan? Sekali coba gulai buatanku, tidak akan bisa makan yang lain." Heru terus menyendok. "Benar, ini mahakarya." Sari menatap Heru yang makan dengan lahap. Hatinya terasa hangat. Setelah makan, mereka duduk berdampingan di sofa. Bulan mulai muncul di luar jendela. Tiba-tiba Heru bangkit dan berlutut di depan Sari. Sari terkejut. "Mas Heru sedang apa?" Heru mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat kotak dibuka, sebuah cincin berkilau. Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Heru menatap mata Sari dan berkata, "Sari, selama setahun ini bersamamu, aku menjadi yakin." Air mata menggenang di mata Sari. Heru melanjutkan, "Kamu adalah orang terkuat, terhangat dan terindah yang pernah kutemui. Berada di dekatmu membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik." Bibir Sari bergetar. Heru mengangkat cincin itu. "Sari, cinta yang selama ini tidak kamu dapatkan, biarkan aku yang memberikannya seumur hidupku. Maukah kamu menemaniku?" Air mata mengalir dari mata Sari. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Sari mengangguk. "Ya, aku mau." Wajah Heru cerah. Ia memasangkan cincin di jari Sari. Mereka berdua berpelukan erat. Cahaya bulan masuk menyinari mereka. 3 bulan kemudian, Sari dan Heru menikah di sebuah gedung pernikahan kecil. Pernikahan sederhana yang hanya dihadiri orang-orang terdekat. Tapi itu adalah hari yang paling hangat dan bahagia. Di tengah tepuk tangan para tamu, mereka berciuman. Setelah pernikahan, Sari dan Heru pergi berbulan madu. Langit biru terhampar di luar jendela pesawat. Sinar matahari menembus awan. Sari menatap keluar jendela. Di sampingnya, Heru duduk. Heru menggenggam tangan Sari. "Lagi mikirin apa?" Sari tersenyum dan menjawab, "Setahun yang lalu, aku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini." Heru menggenggam erat tangan Sari. "Kita akan lebih bahagia lagi. Aku janji." Sari menatap Heru. Matanya penuh dengan cinta. Sari sadar, sekarang ia bukan lagi menantu siapa-siapa. Bukan lagi istri yang dihina.
bukan lagi perempuan yang dituduh mandul. Ia adalah Sari Wulandari yang berdiri tegak dengan namanya sendiri, dan kali ini ia berada di samping orang yang ia pilih. Sari menyandarkan kepalanya di bahu Heru. Langit yang terhampar tak berujung terlihat di luar jendela. Kehidupan baru telah dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir lagi ke sini kapan-kapan. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin saja kebaikan hati itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Di sini cerita hati. Terima kasih.